Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah ini dia nih, ini adalah video yang paling kamu tunggu-tunggu. Bener, kita akan ngebahas seri ketiga dari buku The Secret, yaitu episode Magic. Gini, kita udah tahu ya kalau The Secret itu ada banyak bukunya. Kemarin kita udah bahas tuh, Secret yang pertama sama Secret yang kedua, The Power. Menarik banget. Nah kalau kamu penonton baru atau belum sempet nonton seri yang sebelumnya, gampang banget. Sekarang juga coba deh di YouTube kamu ketikkan. Ketik di YouTube sebuah kalimat animasi Pagar Kehidupan. Ketikan itu. Nah di situ nanti ada video-video yang kamu butuhkan untuk melengkapi video ini. Menarik banget. Sekarang langsung aja yuk kita bahas. Nih, kemarin buku The Secret yang kita bahas 2 minggu lalu, dia membahas tentang ilmu dasar hukum tarik-menarik. Sementara minggu kemarin, The Secret Power kita udah tahu ya, buku itu ngebahas tentang kekuatan cinta di dalam menggapai hukum tarik-menarik. Nah sekarang buku ketiga, Secret the Magic, itu bahas tentang apa sih mas? The Secret Magic, menurut kamu membahas tentang apa? Betul, dia membahas tentang keajaiban dari syukur. Materi hari ini seru banget. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar yuk. Kenapa sih harus ada syukur dalam hukum tarik-menarik? Kenapa buku ini harus dibuat tuh sama pengarangnya? Kamu bingung ya? Kenapa hukum tarik-menarik harus ada syukurnya? Nih saya jelasin, ini penting banget. Kamu tahu kan kalau dalam hukum tarik-menarik itu syarat utamanya apa? Benar, dalam hukum tarik-menarik perasaan sudah memiliki atau mengalami itu penting banget. Nah, syukur tadi itulah perilaku yang mendekatkan dengan perasaan itu. Perasaan sudah memiliki atau mengalami. Jelas ya? Kalau kita bicara syukur, kayaknya kamu sering dengar. Tapi pertanyaannya, syukur seperti apa sih mas yang berefek positif bagi kita? Nah, tolong disimak. Syukur yang positif bagi diri kamu adalah syukur yang berasal dari dalam hati kamu yang terdalam. Saya ulangi, syukur yang berasal dari hati kamu yang terdalam. Pertanyaan berikutnya adalah gini, mas, bagaimana caranya kita bisa bersyukur dari hati? Saya nih mas, maaf ya, bersyukur biasa aja susah banget, apalagi bersyukur dari hati. Ribet gak sih mas? Tenang aja, gak sama sekali kok, gak ribet sama sekali. Nih, saya ajarin nih caranya ya, ikuti saya pelan-pelan. Nah ini dia nih kata kuncinya. Kalau ingin gampang bersyukur dari hati, perhatikan kata ajaib atau magic dari syukur itu sendiri. Apa aja tuh mas? Selalu awali setiap kalimat permintaan kamu dengan kalimat saya bersyukur dan berterima kasih karena sudah ... Kemudian itu belum selesai. Tutup permintaan kamu dengan kata ajaib. Apa itu mas? Kata ajaibnya adalah terima kasih, dan terima kasih. Ini nih yang membedakan syukur biasa dengan syukur meresap ke dalam hati. Paham ya sekarang ya? Nah sekarang ini bagian paling menariknya nih. Kalau kita bicara soal The Secret, pasti ada prakteknya. Nah cara prakteknya gimana mas? Tenang aja, saya akan ngajarin kamu. Tolong ikuti satu persatu ya. Pertama, tolong sekarang juga ambil kertas kosong dan alat tulis kamu. Ini penting. Siapkan kertas kosong dan alat tulis kamu sekarang. Yang kedua, ini juga gak kalah penting nih. Coba pikirkan sebuah impian besar yang selama ini ingin banget kamu raih. Pikirkan itu, satu aja dulu. Yang nomor 3, tolong disimak. Kemudian di kertas tadi yang kamu sudah siapkan, tulis kalimat ajaib yang saya sebut di depan.
Saya bersyukur dan berterima kasih karena sudah memiliki atau mengalami titik. Nah, kamu ganti kata titik-titik-titiknya dengan impian kamu tadi. Nomor 4, setiap malam tulisan tadi kamu baca. Kamu tulis berulang kali, kamu baca. Dan ingat ya, ditutup dengan kata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sambil kamu bervisualisasi. Jelas ya? Ulangi itu setiap malam. Nah, nomor 5 nih, ini yang paling penting dan belum pernah saya ajarkan di video manapun. Tolong disimak ya. Keesokan harinya, bikinlah jurnal syukur. Waduh, apa nih Mas jurnal syukur? Nih, saya jelaskan. Jurnal syukur itu pada dasarnya adalah suatu hal yang sangat gampang untuk kamu praktekkan. Jurnal syukur adalah sebuah kumpulan. Nih, dengerin ya. Kumpulan dari hal-hal yang bisa kamu syukuri dalam hidup kamu. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ceritanya impian kamu adalah menjadi orang yang kaya atau berkecukupan. Setelah kamu menuliskan kalimat yang saya katakan tadi sebelumnya, besoknya kamu bikin jurnal syukur. Kamu tuliskan tuh, apa aja sih yang bisa kamu syukuri dari kekayaan kamu yang ada saat ini. Jadi kamu sekarang duitnya berapa, kamu tulis di kertas. Hal yang bisa saya syukuri dari uang saya di bank segini adalah, oh saya masih bisa makan, oh saya masih bisa minum, oh saya masih bisa beli cendol. Apapun itu tulis sebanyak-banyaknya. Nah, begitu juga untuk hal lain. Saya kasih contoh lagi biar kamu jelas. Gini, jurnal syukur itu harus selaras dengan apa yang kamu minta. Kamu mintanya mungkin jodoh, syukuri dulu kamu ketika single. Ya kan? Misalnya kamu punya impian ingin menikah nih. Buat jurnal syukur dulu. Apa sih yang bisa kamu syukuri ketika kamu single atau jomblo sekarang? Tulis sebanyak-banyaknya. Kamu punya impian pengen kurus, bikin jurnal syukur juga. Apa yang bisa kamu syukuri dengan berat kamu yang sekarang masih berat ini? Intinya, coba muliakanlah syukur dalam hidup kamu. Ketika kamu memuliakan syukur dalam hidup kamu dengan cara tadi, hidupmu dengan seizin Tuhan akan diberi keberlimpahan atau perubahan yang drastis. Bisa kamu uji kekuatan syukur ini ya. Silahkan diuji sendiri, pasti kamu akan terkejut. Coba deh. Nah teman-teman, jadi begini, mulai detik ini setiap kali kamu ada permintaan, bersyukur dulu dikencengin. Itu pesan saya buat kamu. Ini loh yang membedakan manusia terpuji dan manusia yang banyak minta. Sebentar, saya tahu mungkin kamu pengen pergi, tapi saya punya info penting dan ini penting banget. Coba lihat deh di layar kamu. Kamu mau nggak komentar kamu yang kamu komen di YouTube itu saya masukin di video minggu depan? Mau seperti komentar itu? Nah, kalau seandainya kamu mau, saya punya sebuah hal yang bisa kamu lakukan nih. Kan selama ini kita bicara tentang hukum tarik-menarik. Saya ingin coba deh, tuliskan di komentar sekarang juga. Ceritakan testimoni keberhasilan kamu ketika mempraktekkan hukum tarik-menarik yang saya ajarkan selama ini. Tulisan yang paling menarik dan menginspirasi akan saya masukkan ke video minggu depan. Mas, emang minggu depan kita bahas apa nih? Masih bahas hukum tarik-menarik? Oh jelas dong. Minggu depan justru lebih menarik lagi. Kita akan bahas cara praktek hukum tarik-menarik itu bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari secara jelas gitu loh. Gimana? Mantap nggak? Seru ya? Kalau benar-benar kamu emang tertarik banget, udah nggak sabar gitu ya pengen saya buat video itu, yuk tolong like dulu video ini. Saya minta tolong siapapun kamu adalah sahabat terbaik saya. Klik jempol ke atasnya bagi saya dan biarkan video ini disebarkan juga ya oleh kamu ke orang-orang lain. Oke teman-teman, saya adalah sahabat baik kamu dan kamu adalah sahabat baik saya di Pagar Kehidupan. Semoga apa yang saya berikan ini dengan penuh cinta bisa menolong kamu ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye semuanya.